Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama menjalankan ibadah. Ketika kita menjalankan ibadah, maka bersyukur, mindsetnya berubah. Kalau dulu kita beribadah, kita kayak give something for Allah, memberi sesuatu kepada Allah. Tapi teman-teman yang berbahagia sekarang berubah. Kalau beribadah seakan-akan justru Allah ngasih kita sesuatu. Mindsetnya begini, kita ini siapa? Ya, kita bukan keturunan siapa-siapa, kita orang biasa, tapi Allah berikan kita keimanan. Yuk kita belajar. 5 orang yang namanya dipastikan masuk neraka, bukan sifatnya Pak, namanya. Yang pertama adalah Fir'aun. Bapak tahu Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu adalah bapak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Qarun. Bapak tahu Qarun itu siapa? Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Abu Lahab. Abu Lahab ini siapa? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kalau kita belajar lagi, yang keempat adalah Qabil. Qabil itu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kelima adalah Kan'an. Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi renungannya adalah kalau orang yang sesirkel dengan Nabi, keturunan Nabi, paman Nabi, bapak Nabi pun tidak diberikan Allah kesempatan hidayah, dan terus kita yang orang biasa-biasa kayak saya, bapak, ibu, kemudian diberikan Allah keimanan, hidayah, kesempatan beribadah. Ini nikmat apa lagi yang hendak kita dustakan? Ya, nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada kita. Kita akan berjumpa dengan bulan yang kita nantikan 11 bulan namanya. Bulan yang indah dengan ampunannya, dengan maghfirahnya, yang disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata Arab rombo. Rombo itu apa? Artinya syiddatul har, very very hot, bulan yang sangat panas. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan yang sangat panas? Ulama meninjau dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah ditinjau dari faktor histori. Yang kedua ditinjau dari sisi tasawuf atau ilmu hakikat. Yang pertama adalah histori. Kenapa Ramadan disebut bulan yang sangat panas? Karena ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bulan ini diturunkan pertama kali, puasa Ramadan ini diturunkan pertama kali jatuh bersamaan dengan musim panas. Dari musim panas di Indonesia paling-paling udaranya panas. Sedangkan efek musim panas di beberapa negeri lain seperti pula di negeri Arab di mana Rasulullah berada, itu enggak cuma musim panas, hawanya panas Pak, tapi siangnya makin molor gitu. Siangnya makin molor. Sehingga saya pernah juga ngobrol dengan teman-teman di beberapa yang bekerja di beberapa daerah di luar negeri. Itu mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah, buka puasamu jam berapa di sana? Kami di sini buka puasa jam 10 Pak Ustaz. Saya pikir sahurnya jam 8 begitu, jam 8 pagi. Ternyata sahurnya jam 5 sama. Jadi puasanya lebih dari 13 jam. Ya, kebayang Pak. Puasa lebih dari 13 jam, Masya Allah. Ya. Sedangkan kita cuma 13 jam aja udah kadang-kadang rasanya udah mau pingsan Pak Ustaz. Jadi teman-teman, ini musim panas pertama kali jatuhnya bulan Ramadan.
Yang kedua, kata para ulama, kenapa disebut sebagai bulan yang panas? Karena Ramadan secara ilmu tasawuf diumpamakan seperti bara api, hadirin, yang membakar kotoran-kotoran di kerak-kerak dinding-dinding besi. Jadi besi itu kalau kotor Pak dicuci bersih, tapi kalau ada noda-nodanya maka dikasih sabun bersih. Tapi kalau udah karatan mau Bapak sabunin juga nggak bakal bersih. Maka butuh apa? Kalau mau bersih dibakar Pak, dibakar, ditimpa, diseset. Ya, mungkin ibarat kata besi ini bisa ngomong, dia kesakitan tuh, panas, sakit, begitu. Tapi apa yang terjadi? Besi itu pun akhirnya menjadi bersih seperti sedia kala. Seperti itulah manusia masuk ke bulan Ramadan, ibaratnya kita ini udah berkarat 11 bulan kebanyakan maksiat Pak, kebanyakan dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Di bulan Ramadan dosa itu digugurkan sama Allah. Di balik rasa lelah, rasa lapar, rasa haus, emosi yang memuncak, Allah gugurkan semua kesalahan-kesalahan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bahkan tidak bisa dibersihkan hanya dengan beristighfar. Ya. Nah, ini menjadi renungan untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabatku, ayo, ini bulan yang spesial, kita jadikan sebagai momentum untuk perubahan diri. Jangan mau Ramadannya cuma jadi seremonial saja. Oh enggak. Tahu seremonial Pak? Ramadan kita tuh cuma sahur lapar buka, sahur lapar buka, sahur lapar buka. Beli baju baru, toplesnya baru, makanan enak, minum Coca-Cola, perut kembung bubar. Udah gitu aja tiap tahun. Ya, maka kita ingin Ramadan yang memberikan efek. Sekuat apa efek Ramadan? Sekuat apa level yang Bapak ambil dalam bulan Ramadan? Karena ternyata puasa itu memiliki level. Level yang pertama dari ibadah puasa adalah berpuasa secara syariat. Jadi dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa saja. Gak boleh makan ya dia gak makan, gak boleh minum ya dia gak minum, gak boleh berhubungan ya dia gak berhubungan. Tapi levelnya hanya sekedar itu. Mulutnya gak makan tapi ngeghibah, mulutnya gak minum tapi memfitnah. Dia gak menggauli istrinya tapi dia menikmati istri tetangga dengan pandangan-pandangan yang haram dan tidak semestinya. Nah, ini menjadi renungan untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pelajaran dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi muhasabah untuk kita, jadi renungan untuk kita. Kalau puasa kita selevel ini, apa yang mau Bapak banggain? Bapak gak makan 13 jam, bangga. Ular kobra ketika pergantian kulit gak makan sampai 3 hari Pak. Ular kobra itu ketika pergantian kulit gak makan 3 hari. Kita gak makan 13 jam, bangga. Kalau Bapak bangga gak minum 13 jam, saya kasih tahu Pak, itu pohon jati di tengah hutan ketika musim kemarau, ndak ada dia minum, ndak ada pula mak-mak nyiramin pohon jati di tengah hutan, hidup. Jadi apa yang mau dibanggakan? Kalau puasa kita hanya sampai levelnya level syariatnya saja. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ini lebih tinggi. Puasanya tidak hanya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, tapi puasanya juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini level yang kedua. Agar naik derajat, yang dikatakan Nabi, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang busuk dan perilaku yang busuk, falaysa lillahi hajat fi ayyada ta'ama wa syaraba
maka Allah tidak pernah butuh engkau meninggalkan makanan ataupun engkau meninggalkan minuman. Kam min saimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, walaysa lahu min syami ilal ju'i wal 'atas, dan dari puasanya dia tidak mendapatkan apapun selain lapar dan dahaga. Cuman lapar dan dahaga, ya Allah, maka harus meninggalkan maksiat-maksiat yang ada. Yang pertama, khifdul ain, maksiat mata. Ya, maksiat mata. Matanya memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Yang kedua, hifdzul lisan. Ini menjaga mulut, maksiat mulut. Puasa-puasa suka ngegibah, puasa-puasa suka ngegosip, puasa-puasa suka memfitnah, melaknat. Kemudian berikutnya maksiat telinga, mendengarkan hal-hal yang tidak semestinya. Puasa Ramadan yang didengerin itu tilawah, Pak, ngaji Quran, ceramah agama. Perutnya lapar yang didengerin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya ngeklik antara lapar dengan yang didengar. Puasa yang didengar itu musik, lagu, ya, lagu dangdut, beladuren. Nggak ngeklik antara hati dengan kuping, makanya puasanya pun menjadi zonk. Itu yang ketiga. Yang keempat, hifdzul qalbi, terapi hati dari suudzon kepada sesama orang, ya, dari suudzon kepada seseorang. Bapak bisa nggak hati itu kan cermin, Pak, ya. Cermin itu bersih nggak bersihnya muka orang bukan hanya karena mukanya orang bersih atau tidak, tapi tergantung cerminnya. Artinya walaupun mukanya bersih, kalau cerminnya kotor jadi kotor. Dan bisa jadi mukanya kotor, kalau cerminnya bersih banget bisa jadi glowing muka orang itu. Paham maksud saya, Pak? Semua bergantung pada hatimu. Ketika Bapak melihat orang buruk, kalau Bapak cari sisi positifnya, insya Allah bisa jadi positif, Pak. Ya, istri saya cerewet, Pak Ustadz. Bukan, istrimu bukan cerewet. Istrimu adalah wanita yang punya bakat menjadi ustadzah. Cuman karena nggak punya murid, kamu yang diceramain tiap hari. Begitu, Pak. Itu namanya memandang dari sisi yang baik-baik aja. Ya, jemaahnya ngantuk, Tat? Bukan ngantuk, mereka lagi bermuhasabah, ya, merenung. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hati kita gitu tuh indah. Yang kelima adalah hifdzul jawarih, ya, menterapi anggota tubuh, fisiknya semuanya. Jangan sampai puasa tapi nggak sholat. Tat, orang puasa nggak sholat tuh hukum puasanya sah? Sah. Kalau sah dapat pahala, Pak Ustadz? Dapat. Ibarat mompa air, Bapak dapat air, dapat. Tapi embermu bocor, Pak. Paham? Dapat air tapi embernya bocor. Jadi Bapak tuangin air ke ember yang bocor, airnya ngalir ke bawah, buang. Seperti itulah gambaran orang yang berpuasa tapi nggak sholat. Puasanya sah, sah, dapat pahala, dapat, tapi Bapak tampung di wadah yang bolong, sehingga menjadi habaan mansura, menjadi angin yang berterbangan sia-sia, tak bermakna. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu poin-poinnya, ya. Ini level yang kedua, level syariat. Yang kedua tadi level meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, ini lebih keren lagi, meninggalkan perkara mubah. Jadi mubah, Pak, ditinggalin juga kalau mubah itu tidak memberikan nilai faidah, ya. Ini levelnya lebih tinggi, Pak. Kalau tadi meninggalkan haram, ya kasarannya sih keren, tapi dengan segala hormat, bukannya meninggalkan haram itu memang kewajibannya. Mau Ramadan tidak Ramadan sama, ya.
Nah kalau gitu apa bedanya kita dengan Ramadan, dengan di luar Ramadan? Nggak boleh ngeghibah. Yang namanya ngeghibah itu mau Ramadan nggak Ramadan dosa bapak. Jaga mata tuh, nggak boleh lihat cewek cantik baju seksi. Lah itu mau Ramadan nggak Ramadan juga sama. Tapi kalau bapak udah sampai level tertingginya, bapak mampu meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang mubahnya tidak memberikan faidah, itulah puncak tertinggi dari seseorang yang menjalankan ibadah puasa. Ini luar biasa. Contoh. Jadi teman-teman saya kasih contoh ini. Puasa banyakan begadang. Puasa banyakan ngobrol yang nggak penting. Puasa ngemol. Ibu-ibu puasa sibuk buat kue. Ustadz kan barang mubah, kenapa Ustadz melarang? Gini, saya kasih tahu, banyak perkara mubah yang nggak pantas. Paham? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dibilang ya, dibilang mohon maaf, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Jadi kalau ada laki-laki datang ke Masjid Agung At-Taqwa cuma pakai sarung, nggak pakai kaos, nggak pakai baju, dadanya kelihatan, sholatnya sah, tapi nggak pantas. Ada orang keluarganya lagi kesusahan, dia mengadakan party rame-rame, senang-senang. Ya kalau dibilang mubah, mubah, tapi nggak pantas. Maka orang-orang yang nge-mall di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir terutama, itu sama kayak orang yang lagi jalan-jalan ke mall di saat ibunya lagi di ICU. Mubah, tapi gak pantas gitu loh. Ada efek kepatutan yang harus kita jaga di saat kita lagi berjuang mati-matian mengejar Lailatul Qadar. Ini seakan-akan kayak apa Pak ya? Jadi hilang seremonial kita ini apa? Ngapain beli baju baru di mall? Mempersiapkan hari kemenangan. Kemenangan apa? Lo nggak ikut lomba kok menang gitu loh Pak. Coba logis kita dalam berpikir ya. Nah ini teman-teman yang berbahagia. Nih sehingga berangkat dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi kita orang yang maghrur, yang tertipu. Ya, menjadi orang yang maghrur, yang tertipu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Yang keempat dan puncak tertingginya adalah ketika orang berpuasa, dia bukan hanya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, bukan hanya meninggalkan perkara yang haram membatalkan pahala puasa, bukan hanya meninggalkan perkara mubah yang menjadikan puasanya sia-sia, tapi bahkan dia meninggalkan semua hubbud dunia, kecintaan pada dunia dari otaknya, hanya fokus mensterilkan dirinya dari kepentingan apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak tertinggi puasa manusia tertinggi, dan ini memang mungkin tidak ada di antara kita, tapi setidaknya kita bisa mencontoh para ulama, meniru walaupun tidak 100%, minimal 10 atau 20%. Jadi kita berpuasa dari hal-hal yang bersifat duniawi. Pikirannya cuman Allah, udah ngerti dia bahwa dunia ini cuman sementara. Wamal hayatud dunya, wamal hayatud dunya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia disuruh Allah sholat tarawih, dia tarawih, tapi tarawih itu nggak sekedar tarawih aja. Dia udah menyadari bahwa tarawih ini adalah upaya kita mendekat pada Allah. Setelah 11 bulan kita hilang tanpa arah, setelah 11 bulan kita hilang tanpa arah, Bapak disuruh bersedekah, bukan cuma sedekah aja, tapi mensterilkan sifat pelit dalam diri kita untuk lurus fokus hanya kepada Allah, menjadikan cinta kepada Allah lebih tinggi dibandingkan cinta kepada dunia. Bapak disuruh iktikaf, bukan hanya iktikaf saja, tapi Bapak mensterilkan diri, ya Allah, kami hambamu yang perkasa di dunia tetap hina di matamu. Kami duduk di masjid, tidak ada beda jabatan siapapun, kalau iktikaf sama-sama di masjid, tidurnya di masjid,
insyaallah ya. Jadi teman-teman, dan ini level tertinggi dari sebuah ibadah puasa ya. Kalau ini kita kejar empat-empatnya di mana puasa kita berada, segede apa efek perubahan yang kita dapatkan dari ibadah puasa, segede apa level puasa yang Bapak dapatkan ya. Semoga Allah memberikan kelapangan hati, kekuatan fisik, agar kita bisa menjumpai bulan-bulan Ramadan dan menikmatinya dan keluar sebagai seorang pemenang yang mendapatkan gelar Al-Muttaqin sebagaimana yang dijanjikan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian mampu menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah kuatkan kita